tetap memperhatikan apa yang Ibu sampaikan, ya silahkan interaksi dengan aktif pertanyaannya, karena tadi ketika kelas daring itu memang cukup banyak gitu ya pertanyaan terkait materi yang akan Ibu sampaikan. Hari ini Ibu akan melanjutkan kembali materi tentang virus ya, dimana hari ini kita akan bahas tentang virus, mikroorganisme setelah jamur kemarin yang kita bahas ya. Jadi bakteri sudah sama substansi, lalu kemarin jamur, sekarang kita akan pelajari tentang virus. Nah, virus sendiri itu dipelajari oleh suatu ilmu yang disebut dengan virologi. Jadi, virologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Ya. Yes. Untuk materi tentang virologi sendiri, di sini Ibu ingin ingatkan kepada kalian ya bahwa yang disebut dengan virus itu adalah suatu mikroorganisme, yang dia memang berbeda dibandingkan dengan mikroorganisme yang lain. Jadi virus itu punya pembagian tersendiri atau klasifikasi tersendiri di bawah mikroorganisme itu. Jadi dia tidak termasuk ke dalam suatu mikroorganisme yang punya sel prokariot ataupun eukariot gitu ya. Jadi dia punya klasifikasi tersendiri. Jadi virus itu ya udah virus, dia itu bukan bagian dari prokariot maupun eukariot ya. Jadi kalau prokariot misalnya itu bakteri, eukariot ini kemarin satunya fungi, itu ya amuba. Nah, sementara untuk virus sendiri dia punya itu sendiri gitu ya, punya klasifikasi sendiri. Jadi apa itu virus ya? Virus itu virus itu sendiri adalah dia, kalau kita bilang itu dia sebuah partikel ya. Jadi dia itu tidak bisa disebut makhluk hidup, tidak bisa juga disebut dengan benda mati. Jadi kalau dibilang makhluk hidup, virus itu terlalu sederhana. Tapi kalau dibilang benda mati, dia itu bereproduksi. Makanya virus itu ada di antara makhluk hidup dan benda mati. Untuk asal mulanya sendiri, virus itu tidak diketahui dari mana dan ke mana virus ini akan menuju. Jadi kalau ada virus baru atau memang ada virus yang datang tiba-tiba, itu memang kita tidak bisa prediksi virus itu mau kemana, virus itu akan menyerang organ tubuh yang mana, menyebabkan penyakit apa, itu virus itu tidak bisa dan atau belum bisa diprediksi oleh manusia. Ya. Nah, untuk definisinya sendiri, virus itu berasal dari bahasa Latin, dari kata virus, yaitu racun. Dulu awal mulanya virus itu ya mungkin sampai sekarang pun sifatnya berbahaya ya. Jadi sifatnya berbahaya sehingga dia disebut dengan racun atau menyebabkan racun. Nah, virus yang dapat menginfeksi itu dapat melewati filter yang ukuran pori-porinya sangat kecil. Makanya jadi virus itu bisa masuk ke dalam tubuh secara cepat, menular secara cepat, itu karena memang ukuran virus itu sangat kecil, lebih kecil dibandingkan dengan mikroorganisme yang lain. Untuk karakteristik virus sendiri, yang pertama perlu kalian ingat yaitu dia tidak memiliki sel, ya. Jadi tadi dia tersendiri, bukan termasuk mikroorganisme prokariot maupun eukariot, dan dia tidak punya sel. Nah, jadi virus itu terdiri dari apa? Virus itu partikel kecil atau sangat kecil yang bisa menginfeksi. Jadi dia itu kayak benda mati tapi infeksius gitu. Makanya dia dibilang partikel ya. Jadi apa sih yang terkandung di dalam virus yang membuat dia berbahaya? Dia terdiri dari asam nukleat. Asam nukleat tersebut terbungkus di dalam pelindung protein atau disebut dengan kapsid.
Jadi ada asam nukleatnya dibungkus oleh suatu protein yang disebut dengan kapsid. Nah, kadang-kadang ada beberapa jenis virus yang punya pelindung lagi di luar kapsidnya. Itu namanya amplop atau membranous envelope. Jadi selain pelindungannya dengan kapsid, dia juga ada pelindungan dengan si amplopnya itu. Jadi ada dua, ya. Nah, karakteristik virus yang selanjutnya adalah dia sifatnya parasit obligat interseluler, ya, atau dia hanya dapat bereproduksi ketika dia sudah masuk ke dalam sel inang. Jadi dia itu harus masuk dulu ke sel inang atau ke sel hidup dulu, baru dia bisa bereproduksi. Kalau dia misalnya virusnya itu ada di meja, ada di dinding, ada di kasur, atau dia nempel di benda mati, itu virusnya tidak akan bisa bereproduksi. Karena memang dia tidak lagi nempel di inang, dia cuma nempel di benda mati aja. Dia bisa hidup, tapi waktu hidupnya terbatas. Jadi kalau dia nempel di benda mati itu virus itu lama-kelamaan akan mati. Karena dia tidak punya makanan atau dia tidak bisa bereproduksi. Nah, selain itu juga sifatnya dia tidak dapat bereproduksi sendiri. Jadi dia itu bisa bereproduksi ketika kan virus itu punya bahan genetik asam nukleat di dalam tubuhnya. Ketika si bahan genetik virus itu dimasukin ke dalam sel inang, itu baru dia bisa mengendalikan sel inang itu. Ketika sudah terkendali, baru dia bisa bereproduksi atau memperbanyak diri. Ya, jadi intinya sih virus ini bisa hidup ketika dia udah masuk ke sel inang. Dan kalau udah masuk ke sel inang, itu dia bisa mengendalikan sel yang dia hinggapi. Nah, perlu diingat juga bahwa genom virus itu terdiri dari dua. Ada yang sifatnya DNA, ada yang genomnya RNA. Ada yang double atau single di DNA-nya, sama RNA-nya juga bisa double atau single. Nah, makanya kalau ada yang sebut virus DNA, virus RNA, itu artinya asam nukleat yang ada di dalam virusnya itu jenis genomnya tadi apa? Apakah DNA atau RNA? Makanya vaksin juga kan ada yang vaksin RNA, ada vaksin DNA. Itu tergantung dari virus yang dilemahkannya itu apa asam nukleatnya. Nah, virus itu adalah pemain penting di dunia genetik ya. Jadi dalam 1 mililiter air laut itu ada 10⁻⁶ atau 1 miliar sampai 1 juta sampai 1 miliar partikel virus ya. Jadi banyak sekali virus itu ya. Dan di dalam air itu ada berjuta-juta jenis spesies bakteriofag baik di dalam air, tanah, dan usus. Di spesies bakteriofag itu bisa sampai berjuta-juta. Biosfer sendiri didominasi oleh virus. Biosfer itu tempat kita hidup ya. Terdapat 10 sampai 100 virus per setiap sel hidup. Jadi tubuh kita tuh ada jutaan sel. Nah, tiap satu selnya itu ada 10 sampai 100 virus ya. Baik yang berbahaya atau yang tidak. Untuk ukuran dan bentuk virus sendiri, yang pertama, virus itu berukuran sangat kecil dibanding sel mikroorganisme lain. Sehingga perlu yang namanya mikroskop elektron untuk mengobservasinya. Mikroskop yang ada di lab itu namanya mikroskop cahaya karena menggunakan energi cahaya ya, jadi bantuan cahaya untuk melihat. Nah, untuk mikroskop cahaya itu sudah tidak bisa melihat virus. Kecuali ada satu jenis virus yang bisa dilihat di mikroskop cahaya, namanya virus Pox, itu yang menginfeksi binatang. Itu kelihatannya juga di mikroskop yang ada di lab itu seperti titik aja udah kelihatannya. Kan kalau kalian ngelihat kayak bakteri, jamur itu kelihatannya agak-agak nampak lah ketika pembesaran 100 atau 40 itu tampak kayak seperti anggur atau seperti apa. Ini kayak titik aja udah ya. Nah, ini perbandingan ukuran yang bisa dilihat oleh manusia ya. Di sini ada semut, lebah, apel, ukuran manusia gitu ya. Ini masih bisa dilihat oleh mata. Lalu ketika sudah masuk ke sel, bakteri, itu kan kita membutuhkan bantuan alat yaitu mikroskop cahaya. Lalu untuk yang mikroskop elektron ini, nah virusnya ada di sini. Dan makanya dia tuh sudah tidak bisa dilihat lagi dengan mikroskop cahaya. Jadi dia itu membutuhkan bantuan mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini bisa dipakai untuk melihat molekul kecil, DNA, atom, ya, dan virus juga. Nah, ini perbandingan ukuran biar ada komparasi gitu ya.
Yang gede ini yang biru, yang paling gede ini yang luar ya, yang biru itu adalah satu sel kamir atau yeast dengan ukuran 7 mikrometer. Ini E. coli, satu sel E. coli. Yang kalian lihat itu biasanya banyak sel E. coli itu karena dia membentuk gerombolan gitu kan. Ini satu selnya segede gini. Ini satu sel Streptococcus. Streptococcus itu biasanya membentuk kayak anggur. Nah, ini yang nomor 1 itu adalah poxivirus atau tadi virus pox. Ceritanya dia itu virus paling besar yang bisa dilihat. Jadi dia itu kurangnya 250 nanometer. Bandingkan dengan E. coli. E. coli aja yang kita lihat kecil, di sini mah kan kayak gede ya. Ini lebih kecil lagi. Makin ke sini semakin kecil ya. Ini ada virus herpes, rabies, HIV, influenza, adenovirus, bakteriophag, polymyelitis, yellow fever, sama ini perbandingannya dengan molekul hemoglobin. Jadi itu memang kecil sekali ya, ukurannya sudah nanometer. Makanya sudah tidak bisa dilihat dengan mikroskop cahaya. Nah, untuk karakteristik skala ukurannya biasanya ada di rentang 30 sampai 100 nanometer. Ya, susunannya itu kalau diperbesar sangat simetris ya. Jadi dia itu sangat simetris. Jadi kalau diperbesar tuh kalau dia tuh bagi kiri kanan atas bawah depan belakang itu sama bentuknya. Nah, untuk struktur virusnya sendiri, yang pertama tadi dia mengandung DNA atau RNA. Ini asam nukleatnya, ya. Yang kedua, dia punya protein atau kapsid. Nah, ini kalau digambar komputasi seperti ini ya, kurang lebih. Ini molekul ini asam nukleatnya. Yang ini kapsidnya yang abu-abu, ya. Terus, nah, yang menggerakkan atau yang menentukan ini virus bisa menginfeksi sel apa. Bagaimana caranya menginfeksi? Itu yang disebut dengan reseptor. Reseptor ini seperti otak dari si virusnya. Jadi dia itu bertugas untuk mengetahui apa sih ini yang akan diserang, apa sih ini yang akan diinfeksi. Nah, itu di reseptor ya. Nah, untuk gambarnya mungkin secara dua dimensi ya, kelihatan di sini bahwa ini adalah virus yang istilahnya telanjang atau tidak memiliki amplop. Jadi dia itu hanya tersusun dari asam nukleat sama kapsid. Ya, ini kapsidnya. Sementara yang ada amplopnya atau disebut envelop virus itu di sini ada bagian lagi pelindung lagi setelah kapsid ya. Nah, ini namanya envelopnya. Sama sih dia pelindungnya tuh dari protein. Dan biasanya lebih jahat atau lebih ya lebih jahat lah virus yang punya envelop itu. Nah, ini beberapa contoh gambar dari virus ya. Yang pertama bakteriophag yang kayak robot. Ini bakteriophag ini adalah virus yang menyerang bakteri. Jadi dia itu di sini asam nukleatnya di kepalanya, ya. DNA dia merupakan virus DNA genomnya. Terus ini ada ekor. Nah, ini ada kaki-kaki. Ya, kaki-kakinya perpanjangan dari ekor ini. Dia fungsinya nanti adalah untuk menyuntikkan genetiknya ke sel bakteri. Ya, karena dia cuman menyerang bakteri yang bakteriophag ini. Namanya bakteriophag karena dia menyerang bakteri virusnya. Ini adenovirus. Ya, adenovirus ini sama ada kapsidnya. Ini ada DNA, di sini molekulnya. Ada kapsomer, ada glikoprotein. Jadi dia tuh kayak ada panjang-panjangnya gini nih. Ya, glikoprotein. Lalu ini yang HIV. HIV retrovirus itu punya amplop. Makanya tadi Ibu bilang kan yang punya amplop atau envelop itu biasanya lebih jahat ya. Ini kan salah satu virus yang jahat. Jadi dia tuh susah mati, sama jahat juga ya. Karena di sini glikoproteinnya itu ada 2. Nah, gambar yang bawah itu ada virus dengan menggunakan mikroskop elektron. Ya. Ini adalah virus penyebab kerusakan pada tembakau. Ini adenovirus, ini influenza, yang ini bakteriophag. Atau yang tadi yang menyerang bakteri. Ini asli kelihatan di bawah mikroskop. Jadi di bawah mikroskop tuh memang pakai mikroskop elektron tuh kelihatannya ya udah kayak gini aja, nggak akan sejelas kalau kita pakai mikroskop cahaya ya. Karena ini ukurannya sangat kecil, 50 nanometer lah diameternya. Apa jari-jarinya. Nah, interpretasi pengamatan manusia kalau digambarin lagi mungkin kayak gini. Jadi ini yang tembakau ini yang adenovirus ya.
Jadi ada DNA, ada kapsomer. Nah, jadi kapsomer. Sini ada glikoprotein. Nah, ini nih kaki-kakinya. Ada ya kayak antena. Terus ini glikoproteinnya banyak nih. Cicit gitu ya. Jadi kayak jarum-jarum tapi lebih banyak dibanding yang adenovirus. Lalu ini bakteriofag kalau digambarin kayak robot ya. Nah, perlu diingat juga bahwa kisaran inang dari setiap jenis virus itu punya kisaran inang yang terbatas untuk menginfeksi sama bersifat parasit. Virus itu akan mengidentifikasi sel inangnya dengan sistem kunci dan gembok atau lock and key. Ya, jadi protein luar virus dengan molekul reseptor spesifik di permukaan selnya itu akan ngeklik. Jadi misalnya satu jenis virus kayak tadi tobacco ini ya, yang tobacco mosaic virus. Dia itu hanya akan ngeklik atau hanya akan terikat seperti gembok dan kunci dengan daun tembakau aja. Jadi kalau misalnya virus tersebut nyerang daun mangga, daun tomat, daun alpukat, nggak akan muncul penyakitnya atau nggak akan menyerang, nggak akan terinfeksi pohonnya. Jadi dia tuh cuma mau sama daun tembakau doang. Makanya setiap spesies atau jenis virus itu hanya memiliki kisaran inang yang terbatas. Dah dia maunya sama tembakau. Ya, jadi enggak akan misalnya virus yang menyerang tembakau terus nyerang kulit kita. Jadi kitanya berpenyakit seperti tembakau. Enggak akan bisa karena tidak ada sistem kunci dan gembok antara reseptor yang ada di dalam tubuh kita dengan protein yang ada di luar virus. Tadi ini jenis-jenis virusnya ya. Ada yang bakteriofag atau yang kayak robot, yaitu virus yang menginfeksi bakteri. Jadi dia tuh menginfeksi bakteri, bayangin. Bakteri aja diinfeksi sama virus. Apalagi kita sel hidup manusia. Ya. Yang kedua, animal virus. Animal virus itu menyerang hewan dan manusia. Seperti hepatitis, herpes, pox. Pox itu kayak cacar ya. Rhinovirus, orthomyxovirus, Ebola, yellow fever, ya, rabies, HIV itu beberapa jenis virus yang menyerang manusia dan hewan. Lalu ada virus yang menyerang tumbuhan seperti tobacco atau tembakau, potato, kentang, pepaya ya. Nah, itu udah mereka itu virusnya hanya menyerang tanaman-tanaman itu. Jadi kalau virus yang pepaya menyerang yang potato nggak akan jadi penyakit ya karena memang tidak nyambung tadi lock and key-nya. Nah, ini yang bakteriofag tadi ya, jadi dia tuh disuntikin nih sama kakinya, potongan ekornya. Ini namanya potongan ekornya yang akan nyuntikin si asam nukleatnya ini ke badan bakteri. Nah, jadi kebanyakan virus itu patogen ya, yang menginfeksi hewan dan tanaman. Penyakit juga menyebabkan virus. Virus juga menyebabkan penyakit. Beberapa jenis lain yang memiliki komponen seperti protein amplop itu biasanya beracun. Nah, kalau ngomongin virus, pasti ngomongin vaksin. Karena vaksin itu merupakan salah satu cara untuk menghindari terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh virus. Ingat bahwa vaksin itu hanya mencegah, tidak dapat mengobati. Dan infeksi virus itu tidak dapat diobati dengan antibiotik. Makanya kalian harus pintar-pintar dan tahu, oh penyakit ini disebabkan oleh bakteri, oh penyakit ini disebabkan oleh virus. Jadi kalau penyakitnya disebabkan oleh virus, nggak bisa diobatin pakai antibiotik. Karena antibiotik itu untuk mikroorganisme seperti bakteri, antifungi untuk jamur. Jadi kalau kita kena virus minum antibiotik, antibiotik itu untuk bakteri, ya nggak nyambung. Penyebab penyakitnya virus, yang dibunuhnya bakteri. Yang ada, bakteri yang baik di tubuh kita itu malah habis atau mati gara-gara antibiotik tersebut. Jadi jangan salah, misalnya virusnya kalian kena influenza atau kena flu. Terus minumnya antibiotik. Itu tidak mengatasi permasalahan ya, karena memang bukan itu penyebabnya gitu. Nah, terus ingat juga bahwa beberapa obat antivirus itu, misalnya kalau kalian kena herpes, minum aciclovir gitu ya. Atau misalnya kemarin waktu corona itu banyak dikasih favipiravir atau banyak lah ya jenis antivirus yang lain. Itu hanya membantu pengobatan, tetapi tidak menyembuhkan infeksi oleh virusnya. Hanya membantu pengobatan. Makanya untuk antivirus ini masih apa ya?
sifatnya tuh kalau antibiotik tuh benar-benar dia membunuh bakteri. Sementara kalau antivirus eh, ya dia tidak apa? Tidak membunuh gitu ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, eh sekarang kan lagi karena Ibu ngobrolin soal virus ya, maka tidak akan lepas dari virus yang lagi nyerang kita sekarang nih, virus SARS-CoV-2 ya. SARS-CoV-2 ini kenapa bisa muncul atau virus corona ini kenapa bisa muncul? Ini ada yang disebut dengan emerging viruses. Jadi ini adalah virus-virus yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba aja kita lagi tenang, lagi damai gitu ya, kehidupan kemarin tahun 2019 2020 itu kan lagi ya lagi santai, tiba-tiba datang penyakit yang apa mematikan, pandemi, semua harus pakai masker, semua harus daring, semua harus jaga jarak, tidak boleh ada, nggak boleh mudik, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, itu disebabkan oleh yang namanya emerging viruses, yaitu virus yang tiba-tiba muncul. Nah, kemarin juga beberapa tahun ke belakang itu ada emerging viruses seperti flu babi, flu burung, gitu ya. Tapi itu memang enggak pandeminya tuh enggak global, enggak satu dunia kena. Ada beberapa daerah aja mungkin yang memang banyak mengkonsumsi unggas-unggasan kena flu burung, daerah yang banyak mengkonsumsi babi terkena swine flu atau flu babi. Gitu. Jadi itu hanya beberapa daerah aja yang fatal terkena itu gitu ya. Sementara kalau corona ini kemarin kayak satu dunia gitu kena pandeminya. Nah, corona terus tuh apa? Flu babi, flu burung itu semuanya adalah awal mulanya itu disebabkan oleh virus influenza. Virus influenza yang biasa nyerang kita kalau kita pilek ya itu disebabkan oleh itu. Tapi mereka bermutasi membentuk virus baru. Ada yang H1N1, H5N1, SARS-CoV-2. Jadi awal mulanya tuh mereka tuh cuma virus influenza. Tapi karena mereka merubah genetiknya, bermutasi, makanya mereka jadi virus baru. Ya. Nah, emerging virus ini disebabkan oleh yang pertama, mutasi virus yang sudah ada. Jadi nggak mungkin ada virus yang tiba-tiba baru jeg gitu ya ke dunia ini. Enggak, sepertinya tidak. Jadi semua virus yang baru ini adalah virus yang ada tapi bermutasi. Nah, yang kedua, penyebaran virus dari satu inang ke inang lainnya itu 3/4-nya penyakit manusia itu berasal dari hewan lain. Maksudnya, kalau ada virus yang bermutasi, dia baru, itu dia biasanya akan menyerang hewan dulu. Kayak kemarin corona itu kan katanya awal mulanya dari kelelawar, dari kotoran kelelawar. Terus misalnya ada orang Cina di sana yang suka makan daging kelelawarnya sehingga virusnya masuk. Itu memang betul, seperti itu memang penyebarannya. Jadi awal mulanya kena virus itu pasti hewan dulu. Nah, terus kita sebagai manusia berinteraksi dengan hewan tersebut, otomatis virusnya juga nyerang ke kita. Karena kalau lewat apa tumbuhan atau lewat hewan atau lewat manusia itu mirip. Jadi mereka biasanya menyebarkannya lewat hewan dulu. Nah, penyebaran penyakit dari populasi yang kecil itu bisa menyebar secara epidemik seperti kemarin corona ya. Nah, kenapa sih tubuh kita nih kemarin 2 tahun ke belakang ini Bu heboh banget sih? Padahal dia tuh sebenarnya kan virus influenza Bu. Kenapa tubuh kita itu tidak mengeluarkan imuniti influenza kita aja? Tidak, karena tadi seperti Ibu bilang, virusnya sudah bermutasi. Jadi tubuh kita ketika kena si SARS-CoV-2 itu nggak kenal lagi, nggak mengenali lagi itu sebagai virus influenza. Kalau mengenali dia sebagai virus influenza, tubuh kita langsung mengeluarkan imunitas. Karena kita udah beberapa kali kena influenza dan baik-baik aja kan. Sementara ketika ada SARS-CoV-2 masuk ke tubuh kita tuh bingung. Ini siapa? Saya belum pernah ketemu sama dia. Jadi saya nggak mau mengeluarkan imunitas saya. Otomatis tubuh kita jadi sakit. Karena imunitasnya nggak keluar. Tubuh kita ngedrop.
Nah, ketika kena orang yang komorbid, misalnya orangnya punya diabetes, punya darah tinggi, tinggi kolesterol, ya, itu jadi fatal akibatnya. Karena kalau virus ini sifatnya kalau kena orang yang daya tahan tubuhnya lemah karena penyakit-penyakit lain, itu dia bisa sangat fatal. Apalagi orangnya punya penyakit pernafasan. Karena ini kan nyerangnya ke saluran pernafasan. Gitu. Jadi kebanyakan memang korban meninggal dunia akibat SARS-CoV-2 ini adalah pasien-pasien yang memang punya penyakit komorbid atau penyakit bawaan. Kalau yang dia sehat secara fisik, tidak punya komorbid, itu biasanya hanya muncul gejala-gejala aja, tidak sampai meninggal dunia. Nah, tuh. Nah, ini dulu ya, waktu zaman 2009, H1N1 ya, flu babi itu sama pakai masker, diperiksa suhu tubuh. Tapi karena cuman menyerang beberapa negara aja, dia nggak semua negara kena, makanya tidak terlalu kerasa. Nah, ini adalah foto ketika tahun 1918. Ketika flu pertama, pandemi disebutnya dulu tuh. Flu tuh dulu tahun 1918 tuh belum ada. Jadi ketika ada satu orang kena flu, itu semuanya kena. Sama repotnya seperti kemarin kita awal kena corona. Banyak yang sakit, banyak yang meninggal, semuanya jadi serba apa ya? Pokoknya persis kayak kemarin kita corona lah. Bukan ini mah sekarang kalau kita kena flu, kenapa nggak seheboh dulu kayak gini? Karena kita sudah punya imunitas yang diturunkan dari orang tua kita. Orang tua kita dari orang tuanya dari orang tuanya lagi, dari kakek buyut, dari semuanya. Imunitas itu diturunkan sampai ke kita. Makanya kita itu kena flu udah nggak repot lagi kayak orang-orang ini. Orang-orang ini kenapa repot? Karena dulu belum ada yang punya imunitas terhadap flu. Sekarang kan karena kita sudah diturunkan imunitas oleh orang tua kita, kita punya imunitas. Jadi ketika ada virus flu menyerang, tubuh kita mengenalinya, mengeluarkan imun, ya sudah, dianggap aja sebagai sakit flu 2-3 hari nanti sembuh sendiri. Nantinya penyakit corona juga sama. 10-20 tahun ke depan sampai 100 tahun ke depan, mungkin kalau anak cucu kita ngelihat foto-foto kita sekarang pakai masker, jaga jarak, sekolah jadi daring gitu ya. Kemudian sih pirage corona meniriwe, karena buat mereka nanti corona itu seperti flu sekarang. Ke dokter mungkin diagnosisnya Anda terkena COVID gitu. Jadi bakal kayak gitu, bakal sama kondisinya kayak kita ngelihat flu sekarang. Nah, jadi penyakit-penyakit pandemi ini kalau Ibu hitung kurang lebih jaraknya 100 tahun ya. Yang heboh tuh ini kan hebohnya satu dunia tuh yang penyakit flu ini. Sekarang corona kayak gitu lagi, kurang lebih jaraknya kan 1918 ke 2022 itu 100 sekian tahun ya. Jadi 100 tahun sekali pandemi ini terjadi ya, kalau menurut Ibu ya, kalau menurut Ibu ya itu suatu kewajaran gitu ya. Kalau pandemi misalnya jadinya tiap tahun kan nggak mungkin juga ya, orang-orang pasti banyak yang meninggal. Tapi kan ini terjadi 100 tahun sekali, di mana mutasinya itu terjadi sampai segitu gitu untuk bisa membuat dunia ini lumpuh gitu ya. Ini tuh tadi pada manusia, sekarang pada tanaman. Untuk pada tanaman sendiri itu sampai ada 2000 jenis virus ya. Kerugiannya banyak sekali. Biasanya menyerangnya itu di daun, di buah, tumbuhannya jadi kerdil, bunganya sama akarnya rusak ya. Nah, itu biasanya dibilangnya hama sih kalau kita ya. Padahal itu bukan hama, bisa aja hama tapi ada virus juga yang menyerang. Kebanyakan untuk tanaman sendiri itu genomnya adalah RNA. Ini contohnya ya. Ini adalah bunga tulip yang terkena tulip breaking virus. Jadi ini tuh seharusnya merahnya tuh full cantik sekali, tapi karena kena virus jadi ada garis-garis. Lucu ya kalau menurut kita yang bagus gitu. Tapi ini tuh menjadi suatu kekurangan buat pohon atau bunga tersebut. Jadi ini tuh biasanya di perkebunannya itu dipisahkan gitu ya. Karena ini kan nanti nyerang ke tumbuhan yang lain. Sementara yang diharapkan itu kan tumbuhnya bunganya bagus gitu kan, full warnanya. Jadi itu sakit lah istilahnya. Bunga-bunga sakit ini biasanya dipisahkan, tidak disatukan lagi dengan bunga-bunga yang lain karena dianggap memiliki penyakit. Lalu ada cabai ya. Kalau cabai itu biasanya kerdil. Suka ada yang muringkel gening cabai ya. Terus kerdil pendek. Nah, itu tuh biasa dia kena virus ya.
Lalu ini ada yang disebut dengan watermelon mosaic virus. Bagus ya kelihatannya, tapi ini akan mengurangi nilai jual dari si watermelon atau semangkanya. Makanya biasanya petani-petani itu akan memisahkan buah ini dan tidak diperjualbelikan. Bu, saya punya pohon semangka terus kena watermelon mosaic virus ini. Terus saya makan dagingnya, Bu. Apakah saya bisa kena kayak kulit saya bakal kayak semangka ini jadi terbentuk mosaik-mosaik ini kayak tato. Ingat lagi kata Ibu tadi bahwa setiap spesies virus itu menyerang menyerang inangnya secara terbatas. Jadi si watermelon mosaic virus ini pengen nyerangnya ke kulit semangka doang. Kalau bisa dia kena ke sama kita dimakan, itu kita nggak akan jadi kena mosaik kayak gitu ya. Enggak, karena enggak nyambung tadi reseptornya, enggak mau. Virusnya tuh maunya cuma sama kulit semangka. Boro-boro nih sama kita, sama melon yang biasa aja, ketika virus ini nyerang melon itu, dia enggak akan menimbulkan penyakit seperti ini. Pokoknya intinya dia tuh cuma maunya sama watermelon aja, akan membentuk suatu mosaik. Sama juga ini kepada tomat ya, daun tomat. Ini sepertinya bagus, tapi ini tuh penyakitan ya. Terus ini juga ada penyakit sapu penyihir namanya atau witch broom disease. Jadi daun-daunnya tuh atau rantingnya tuh membentuk seperti sapu unjuk ya. Ini juga ada menyerang daun tembakau, di mana daun tembakau ini kan komoditas untuk membuat rokok ya. Jadi ketika dia kena penyakit seperti ini tuh biasanya langsung dipisahkan dan tidak boleh ada di tumbuhan tersebut karena nanti nular ya. Karena kan ini kalau mau dibikin rokok harus tambah pepaya ya. Pepayanya jadi kerdil, daunnya jadi apa ya, ini rusak lah intinya ya. Nah, terus pohonnya juga kayak gini, ada ring spotnya nih. Saya juga punya pohon gedang, tapi kayak gini sama saya dimakan gimana Bu, boleh enggak? Nah, itu seperti tadi Ibu juga jelaskan bahwa kalau kita pun makan ini dagingnya, kita tidak akan terkena penyakitnya. Cuman yang jadi catatan adalah biasanya buah-buahan yang kena virus itu rasanya tidak enak, nutrisinya akan berkurang, warnanya lebih pucat, ukurannya juga tidak bagus. Makanya orang tuh nggak akan mau kan makan ya kalau udah rasanya nggak enak atau apa. Dan biasanya tumbuh-tumbuhan yang terkena virus ini suka disertai dengan penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh hama-hama lain. Makanya dikhawatirkan kita tuh bakal kena penyakit bukan dari virus penyebab ininya gitu loh. Tapi hama lain yang ikut masuk ke dalam tubuh si pepayanya gara-gara pepayanya sakit virus ini gitu. Ya jadi kalau virusnya ini bakal ke tubuh kita atau enggak tidak, tapi khawatirnya kalau kita makan pepaya ini ada penyakit lain yang masuk ke dalam pepayanya yang menyebabkan kita sakit gitu. Ya. Untuk transmisi virusnya sendiri itu di tanaman itu ada dua. Yang pertama horizontal. Horizontal itu gini misalnya. Pepayanya itu udah bagus ya, udah lumayan tinggi lah. Terus tiba-tiba ada virus eksternal entah dari mana terbang yang menyerang pepaya nempel di tubuhnya dia, otomatis dia jadi sakit ya. Jadi pohonnya itu jadi tadi ada ring spotnya atau tulipnya itu jadi ada garis-garisnya tadi ya. Nah sementara yang kedua itu vertikal. Kalau vertikal itu dari benihnya ya, dari induknya. Misalnya induknya udah jelek, otomatis nanti anaknya dari induknya itu akan ikut jelek juga. Makanya itu tidak bisa dihindari dengan disemprot pakai anti hama, itu tidak bisa karena memang sudah dari indukannya sudah jelek gitu. Makanya paling kalau yang ini masih bisa ya diatasi dengan disemprot pestisida atau anti hama supaya nggak ada virus eksternal. Tapi kalau yang vertikal itu nggak bisa karena induknya sendiri memang sudah rusak. Oke, terima kasih. Sekian mungkin materi yang bisa Ibu sampaikan tentang virus. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan virologi. Ibu izin bertanya. Boleh. Silahkan mau siapa dulu barangkali. Boleh.
Oke, terima kasih Sophie ya. Jadi pertanyaannya bagus. Sekarang tuh kan mau musim haji nih, tapi ada beberapa ternak yang terkena penyakit kuku dan mulut ya, menyerang ternak itu biasanya menyerang sapi, menyerang kambing, domba gitu ya. Itu memang virusnya itu membuat kuku dan mulut dari si ternaknya itu rusak ya. Nah, kenapa sih Bu nggak boleh penyakit kuku dan mulut itu ada? Padahal kan tadi kata Ibu kalaupun kita makan dagingnya itu nggak akan mau kan? Maksudnya apakah kalau kita makan dagingnya kita tuh kuku dan mulut kita bakal kayak sapi itu gitu ya? Nah, jawabannya adalah memang tidak. Penyakit kuku dan mulutnya tidak akan membuat kita sakit seperti mereka. Tapi ketika ternak sudah kena virus penyakit kuku dan mulut, itu biasanya tubuhnya itu akan dimasuki oleh sumber-sumber penyakit lain, entah bakteri, jamur, atau virus. Karena bisa dipastikan, ternak yang terkena penyakit kuku dan mulut itu kondisi tubuhnya sedang tidak bagus. Otomatis sumber-sumber penyakit itu pasti banyak. Mungkin virus penyakit kuku dan mulutnya tidak membuat kita sakit, tapi mikroorganisme lain yang membuat kita sakit yang nempel di tubuh si ternaknya. Karena ternaknya sedang dalam kondisi sakit yang diakibatkan awalnya mungkin dari penyakit kuku dan mulut. Makanya ternak yang biasa digunakan untuk Idul Adha itu harus bersih dari semua penyakit. Kenapa penyakit kuku dan mulut ini menjadi yang paling dipencerong atau yang paling diperhatikan karena itu biasanya penyakit utama yang menjadi indikator bahwa ternaknya sakit. Jadi penyakit kuku dan mulutnya itu tidak akan nular ke kita virusnya. Tapi kalau misalnya dia ternaknya itu terkena penyakit itu, biasanya dagingnya itu kondisinya sudah tidak sehat lagi karena ada bakteri, ada jamur atau hal-hal lain yang masuk ke dalam tubuh ternaknya. Makanya memang harus sehat 100% ternak yang digunakan untuk Idul Adha itu atau untuk dikonsumsi itu. Itu nanti ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya kan, Elis? Ibu izin bertanya. Kan yang telah dipaparkan tadi Ibu, bahwasanya virus itu bisa bermutasi ya, Bu. Contohnya yang dijelaskan tadi itu kan virus influenza ya. Nah, misalkan virus influenza ataupun batuk ya, Bu, kan kita udah mengobati nih. Tapi terkadang ada di beberapa orang yang memang udah diobati tapi masih ada batuk ataupun flu-nya, Bu. Kan itu bermutasi ya, Bu, lama-kelamaan gitu, bisa sampai ke paru-paru ya, Bu. Nah, untuk durasi bermutasi itu berapa lama, Bu? Terus cara penanganan jika meminum obat belum sembuh-sembuh gitu, Bu, untuk menyembuhkan penyakit itu tuh bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, guys, terima kasih pertanyaannya. Bagus. Oke, jadi gini. Kita itu kalau flu ya atau influenza itu sudah punya imunitasnya. Kita udah berapa kali kan kena flu atau kena flu atau influenza, tapi alhamdulillah nggak sampai meninggal, gitu. Nggak kayak corona kan. Kita rada-rada ngeri gitu ya kalau corona tuh kena sekali, kena 2 kali itu bisa sampai meninggal. Nah, kenapa kita flu itu seperti itu ya? Obat flu yang ada di pasaran itu bukan antivirus. Jadi tidak mengobati penyebabnya. Coba kan kalau kita beli obat di apotek gitu ya, obatnya yang digunakan adalah untuk mengurangi gejala seperti hidung tersumbatnya atau hidung melernya, demamnya, batuknya itu hanya mengobati gejala. Sementara penyebab utama penyakit tersebut kan virus. Virusnya nggak dimatiin. Makanya sembuhnya batuk atau pilek itu bukan dari tergantung obat apa yang diminum ya karena obatnya cuma ngobatin gejala doang bukan mengobatin penyebabnya. Ingat penyebabnya adalah virus. Kita nggak ngobatin virusnya kan kita nggak minum antivirus kan kalau flu.
kita cuma minum obat batuk, pilek, demam gitu kan. Nah, kembali lagi, kapan sih ini seorang kok yang saya mau 2 hari udah sembuh kok minum obat itu, terus saya udah seminggu nggak sembuh-sembuh. Nah, itu balik lagi ke daya tahan tubuh orang tersebut. Apakah daya tahan tubuhnya cukup kuat? Jadi karena virus ini kita udah sebenarnya sudah punya imunitasnya, jadi tinggal dibangun. Imunitas itu dibangun dengan cara yang pertama adalah kita harus banyak istirahat, banyak minum air putih, sama cukup makan, cukup istirahat, cukup tidur. Nah itu. Jadi kalau misalnya orangnya memang lagi flu batuknya maksain tetap kuliah, tetap kerja, itu bakal lebih lama sembuhnya dibanding orang yang memang dia bed rest udah 2-3 hari misalnya bed rest nggak mau kemana-mana sambil minum obat istirahat tidurnya cukup, insya Allah itu bakal lebih cepat sembuh karena imunitasnya dibangun. Ya kalau masih capek atau itu bisa lebih lama. Bu kalau batuk saya tuh biasanya sampai 10 hari berapa hari. Kalau batuk lain lagi, batuk itu disebabkan oleh bakteri biasanya. Jadi biasanya kalau kita udah kena influenza itu temannya adalah batuk, penyebabnya udah lain lagi. Ya, makanya kalau batuk tertentu itu memang diperlukan antibiotik dengan resep dokter. Jadi gimana dong Bu supaya kita tahu oh ini saya obatnya harus pakai apa, ini pakai apa. Itu lagi kembali lagi penyebab penyakitnya apa? Apakah virus, bakteri atau jamur? Baru kita lihat pengobatannya. Oh, kalau virus sekarang ada nggak antivirusnya? Kalau nggak ada berarti cuma ngobatin gejalanya. Oh, karenanya bakteri berarti harus dikasih antibiotik sesuai dengan resep dokter. Oh ini penyebabnya jamur, berarti harus anti jamur. Jadi tepat sasaran, gitu ya. Dan mutasi virus itu ya nggak bisa cuma sebentar. Influenza itu yang pertama kan 1918 ya, terus baru ada lagi bermutasi kemarin baru-baru itu flu burung 2000-an lah, tahun 2000-an. Nah itu berarti kurang lebih jaraknya tuh ada 80 tahunan ya. Baru mungkin yang paling heboh itu kemarin corona. Jadi satu virus itu tidak mudah bermutasi, tidak bisa dengan mudah bermutasi. Tapi sekarang yang SARS-CoV-2 ini kan banyak nih mutasinya ya. Ada yang alpha, cina non teh, oh kamari kenana anu delta, anu naonnya, segala itu teh aya. Karena dia mutasinya terus masih berjalan, belum stop di yang SARS-CoV-2. Terus yang alpha, yang delta terus bermutasi. Sekarang teh itu teh si corona teh. Nah, kemudian stop ini kemarin terakhir anu naon abis data saya nu anyar tapi dia tuh ternyata virulensinya tuh kurang dibandingkan dengan yang alpha atau yang delta. Kalau yang alpha kan banyak yang meninggal tuh, yang delta juga banyak yang meninggal. Nah ternyata yang terakhir itu yang apalah yang udah sampai ke huruf apa ya di huruf Yunani tuh. Nah mereka tuh sudah tidak se virulen yang pertama sama yang kedua karena mungkin sudah stop mutasinya di situ. Dan imunitas di masyarakat dunianya sudah dibangun. Imunitas itu dibangun dengan yang pertama, dia harus kena penyakitnya dulu. Yang sudah kena corona pasti punya imunitas corona. Yang kedua dengan cara divaksin. Jadi vaksinasi itu untuk membentuk imunitas. Tapi Bu, kalau udah divaksin tetap kena corona. Kembali lagi ya, hepatitis itu vaksin hepatitis, vaksin campak, vaksin polio, itu baru diproduksi secara massal atau dipakai oleh masyarakat itu setelah 20-30 tahun. Bayangin, dari pertama kali ditemukannya penyakit tersebut. Sampai sekarang HIV belum ada kan vaksinnya. Ini corona dibikin cuma setahun, cuma berapa bulan dari pertama awal corona. Ya pastilah, maksudnya efikasi dari vaksin